Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang pertama kali terpikir dan yang terbayang oleh kita saat mendengar atau membaca tentang ibadah yang disebut bersedekah atau berinfak, barangkali adalah harta dan materi. Pada saat ayat yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan berinfak fisabilillah di jalan Allah, tidak jarang yang membaca ayat tersebut merasa tidak ditujukan pada dirinya, tetapi ayat tersebut ditujukan untuk mereka yang kaya raya. Seperti itu pula saat kita membaca atau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk bersedekah maupun berinfak. Kita merasa bukan kita yang dimaksud. Kita merasa bukan bidangnya berinfak dan bersedekah, karena melihat ketiadaan harta, merasa fakir dan miskin. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apakah memang benar pintu bersedekah itu tertutup sehingga hanya terbuka untuk mereka yang berharta maupun yang kaya raya? Apakah memang benar pintu bersedekah maupun berinfak itu tidak berlaku bagi yang fakir dan miskin? Jawaban untuk pertanyaan tadi telah kita dapatkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan beberapa lafaz yang berbeda, tetapi kisahnya sama, tentang jaa fuqara'u al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum fakir miskin terutama dari kalangan muhajirin, mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang disebut kaum muhajirin? Karena memang secara sejarah dan latar belakang mereka, yaitu al-muhajirin, orang-orang yang hijrah, berasal dari negeri yang jauh, karena memilih untuk beriman kepada Allah, lebih memilih untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan kampung halaman dan keluarga. Pekerjaan dan profesi tidak mereka pedulikan. Yang terpenting adalah hijrah ke kota Madinah. Sehingga mereka tiba di kota Madinah tanpa membawa apa-apa kecuali yang melekat di badan atau barang yang sekenanya bisa dibawa. Tidak mungkin mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman dengan sebuah rombongan besar, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena masing-masing merasa khawatir dihalang-halangi, ditangkap atau dicelakai oleh orang-orang kafir di kampungnya sendiri. Mereka tiba di kota Madinah gak punya apa-apa. Rumah, tanah, ladang, kebun mereka tidak punya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menetap di Suffah, teras Masjid Nabawi. Kenapa? Tidak punya apa-apa. Nah, kaum fakir miskin dari kalangan sahabat, terutama kaum muhajirin, mereka datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengeluh, tetapi apa yang mereka keluhkan? Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa isi pengaduan mereka? Yang mereka keluhkan, yang mereka adukan bukan sempitnya hidup, bukan kesengsaraan ataupun penderitaan fisik maupun materi. Yang mereka keluhkan bukan karena tidak punya tempat tinggal ataupun rumah. Sama sekali tidak pernah mereka mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kurangnya pekerjaan. Bukan itu yang mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka kaum fakir dan miskin.
Tetapi yang mereka sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya yang punya harta, pahala mereka lebih banyak dibandingkan kami. Mereka dalam berpacu pada kebaikan sudah terlalu jauh meninggalkan kami. Membawa pergi pahala, kami merasa tertinggal jauh. Lihat para sahabat bukan iri, bukan dengki. Bukan iri dan dengki kepada sahabat-sahabat yang kaya, yang punya harta. Bukan. Tetapi yang mereka fikirkan adalah pahala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW bukan Rasulullah, bagaimana caranya supaya kami bisa kaya, supaya kami bisa punya harta seperti mereka. Tetapi yang ditanyakan oleh para sahabat adalah bagaimana caranya wahai Rasulullah supaya kami juga berkesempatan melakukan perlombaan dalam kebaikan bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain yang memiliki harta. Kata mereka, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi giliran wa yu'tikun wa la nu'tik, mereka mampu membebaskan budak, sementara kami tidak. Karena untuk membebaskan budak harus punya harta. Entah budak itu sendiri sebagai hartanya, atau dia membeli budak yang sudah muslim, beriman, setelah dibeli kemudian langsung dimerdekakan. Kata mereka selanjutnya, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Saudara-saudara kami itu bisa bersedekah, kami tidak. Jadi persaingannya itu bukan dalam urusan dunia. Mereka berlomba-lomba dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berlaku di kalangan orang tua dan juga anak-anak muda. Kalau anak-anak muda seperti kita dan kalian itu tidak berpikir, tidak iri. Yang sana punya sepeda motor, saya enggak. Bi, beliin motor dong, Bi. Kenapa? Yang sana punya motor, masa saya enggak? Bukan berpikir yang sana punya HP Android, aku enggak, Bi, beliin dong, Bi. Yang sana punya ini, punya itu, saya enggak. Tidak seperti itu yang diteladankan oleh para sahabat. Tetapi yang dicontohkan mereka untuk kita adalah mereka bisa dapat pahala sementara kita tidak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain, menjelaskan bahwa pintu sedekah dan berinfak itu ternyata luas, terbuka lebar. Sedekah dan berinfak itu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk harta, materi, barang, bukan. Kata Nabi SAW, kullu tasbihatin sadaqah. Tiap kali bertasbih bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kali bertakbir Allahu Akbar, statusnya sedekah, tercatatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mengucapkan alhamdulillah itu sedekah, mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika seorang suami istri melakukan hubungan, itu sedekah namanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu walahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, ketika seorang suami istri yang sah melakukan hubungan, apa kemudian berpahala? Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian seandainya hubungan itu dilakukan secara haram, dosa enggak? Tentu wahai Rasulullah berdosa. Kata Nabi seperti itu juga, kalau dilakukan secara halal sesuai dengan syar'i, berpahala. Artinya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pintu sedekah itu terbuka lebar-lebar. Kesempatan untuk berinfak itu juga tidak kemudian terbatas. Bersedekah itu banyak caranya. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertasbih subhanallah. Sedekah tercatatnya sebagai sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Ya. Sebagai seorang suami kepala rumah tangga mencari nafkah, kemudian menyiapkan kebutuhan pokok keluarganya, menyiapkan makanan minum untuk anak istrinya, membelikan pakaian yang layak untuk anak istrinya, itu statusnya sedekah asalkan dia niatkan ibadah
lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah itu banyak sekali. Nah, senyum kepada saudaranya sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kata-kata yang baik juga sedekah namanya. Memberikan nasihat, memberikan motivasi, mendorong dengan kata-kata supaya semangat beribadah. Itu juga sedekah. Ketika Anda sebagai seorang guru memuji muridnya dikarenakan melakukan apa yang sudah diharapkan, Anda doakan barakallahu fiik, sedekah. Kita puji, masya Allah, bagus tulisannya, lanjutkan, sedekah. Anda sebagai orang tua juga seperti itu. Sebagai orang tua, nah, mengambilkan makanan dan minum yang diminta oleh anak kita yang masih kecil. Anak kecil mengatakan, Abah, Abi, minum. Kita ambilkan segelas air minum, kita serahkan buat anak. Itu statusnya pun sedekah. Asalkan niatnya ihtisaban lillah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Intinya jangan berpikir kalau sedekah itu berarti bukan buat saya ini ayatnya. Berinfak, hadis ini kaitannya bukan saya enggak mampu, fakir miskin. Jangan berpikir seperti itu. Karena ternyata bentuk-bentuk sedekah dan infak itu banyak sekali. Ya kan? Seperti yang sudah kita sebutkan salah satunya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat Muslim itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu?" Qala, "Al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah." Sahabat Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, amal ibadah yang terbaik itu apa?" Kata Nabi, "Beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah." Karena segala sesuatu akhirnya kembalinya kepada al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba betul-betul beriman kepada Allah, apapun yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an dia benarkan. Dia yakini pasti benar. Seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika dia baca perintah di dalam Al-Qur'an dia laksanakan. Kenapa? Dia beriman kepada Allah. Seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika dia baca satu bentuk larangan di dalam Al-Qur'an dia tinggalkan, dia jauhi. Karena dasarnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia benarkan, perintah beliau dilaksanakan, larangannya ditinggalkan dan dijauhi. Itu dasarnya apa? Al-imanu billah. Wal jihadu fi sabilillah, berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan situasi dan kondisi. Sekarang ini untuk kita yang di Indonesia, jihad dalam bentuk berperang, bertempur di medan laga tidak ada. Alhamdulillah, kita aman, tentram, tertib. Berjihad dengan mengangkat senjata, menyiapkan senapan, pedang, tombak, busur dan yang lainnya tidak ada dalam bentuk fisik seperti itu. Lalu jihad kita sekarang ini adalah mempelajari agama Allah, mengamalkannya serta menyebarluaskannya. Itu amalan yang terbaik. Al-jihadu fi sabilillah. Sahabat Abu Dzar kembali bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyur riqabi afdal?" Wahai Rasulullah, untuk mendapatkan pahala yang terbaik ketika membebaskan budak, caranya? Kata Nabi, "Anfasuha inda ahliha wa aghlaha thamanan." Engkau bebaskan budak yang paling bernilai di hadapan pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Karena budak di zaman itu seperti barang, ada harganya. Semakin baik, semakin tinggi harganya. Kalau dia pintar menjahit, pintar besi, pintar kayu, pintar membangun, bahasanya bagus, bersih, rajin, nilainya lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Nabi katakan memerdekakan budak itu yang terbaik, yang paling mahal dan yang paling disayangi oleh majikannya. Kata sahabat Abu Dzar, "Ara'aita in lam af'al ya Rasulullah?" Kalau saya tidak mampu untuk membeli budak, lantas memerdekakannya, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhrak." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya kamu bantu orang lain untuk berbuat baik. Kalau ada orang lain sedang melakukan satu pekerjaan, bantu dia.
ringankan bebannya. Atau misalkan saudaramu tidak punya kemampuan dan keahlian apa-apa, ajari dia. Engkau seorang tukang kayu, saudaramu nggak tahu mau kerja apa, ajari dia. Jadi tukang kayu itu seperti apa. Atau karena engkau punya kemampuan dan keahlian sebagai tukang besi, ajari dia keahlian dalam besi. Nah, nggak bisa jahit, ajari dia jahit karena engkau keahliannya dalam menjahit, dan seterusnya. Kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda sekarang? Kalau misalkan saya tidak mampu melakukan amal ibadah itu, apa yang harus saya lakukan? Membebaskan budak nggak mampu karena perlu duit, ngajarin orang keahlian dia sendiri nggak punya keahlian, membantu orang juga tidak mampu. Artinya untuk berbuat baik sudah betul-betul merasa tidak bisa. Berpikirnya nggak ada pintu kebaikan yang bisa dia lakukan. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Kata Abu Dzar, kata Nabi SAW, dan ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka alaik. Kata Nabi SAW, kalau memang nggak bisa berbuat baik dalam bentuk apapun, kata Nabi, takuffu syarraka 'anil nas, kamu tahan dirimu supaya tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain. Karena sikap itu sudah terhitung sedekah. Itu keterangan dari Nabi SAW. Gak bisa apa-apa. Kalau merasa sudah gak bisa apa-apa, ini yang paling minim. Jangan sampai mengganggu dan menyakiti orang. Kalau gak bisa berbagi kepada tetangga, gak bisa memberi untuk keluarga, apapun, apa yang mau diberi? Mau berbagi makanan untuk tetangga atau keluarga, keperluan sendiri aja belum tercukupi. Ingin bersedekah dalam bentuk uang maupun barang, kita sendiri hidupnya pas-pasan. Nah, ingin membantu tetangga dan keluarga, fisik kita lemah atau barangkali sebagiannya cacat. Nas'alullah al-afiyah. Ingin anak, nggak bisa. Kata Nabi SAW, yang paling terakhir adalah, kalau engkau tidak bisa memberi dan membantu tetanggamu, jangan sampai engkau sakiti tetanggamu. Jangan engkau ganggu dia. Kalau engkau tidak bisa membantu keluargamu, karena itu batas kemampuanmu, jangan sekali-kali mengganggu atau menyakiti keluargamu. Karena menahan diri supaya tidak menzalimi, tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain, kata Nabi, fa innaha shadaqatun minka, itu statusnya sudah sedekah. Sedekah. Menahan lisan, menahan tangan, menahan pandangan, menahan telinga. Semua anggota badan ini dan organ-organnya kita jaga supaya tidak mengganggu, tidak menyakiti atau menzalimi orang. Ingat kata Nabi, statusnya sudah sedekah. Enggak berbuat apa-apa loh. Enggak berbuat apa-apa. Membantu enggak, menolong enggak, memberi enggak, berbagi enggak. Enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi masih bisa sedekah juga ternyata. Caranya tidak mengganggu. Sekali lagi, sikap diam, tidak mengganggu, itu sudah statusnya sedekah. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, saat membaca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang terkait tentang perintah dan anjuran sedekah, berinfak, kita ingat kembali bahwa ternyata pintu bersedekah itu banyak. Tiap pintunya pun sudah dibuka lebar-lebar. Sehingga sedekah itu bukan hanya milik orang kaya. Sedekah itu bukan hanya bagi mereka yang berharta. Siapapun dari kita punya kesempatan untuk bersedekah. Bentuknya apa? Seperti yang sudah kita terangkan tadi. Wallahu a'lam bishawab, tidak perlu panjang lebar. Hanya sebagai tambahan aja dari apa yang telah disampaikan Ustaz Aib Syafruddin, hafizahullahu taala, jazakumullah khairan, sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan beberapa patah kata dan kalimat ini. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang lain dengan lebih lapang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.